Baik, halo teman-teman. Perkenalkan, namaku Mian. Aku merupakan salah satu pengajar kimia di Master TPB. Nah, jadi pada kesempatan kali ini aku bakal ngejelasin salah satu materi kimia dasar yang ada di semester 2. Apa sih materinya? Nah, langsung aja. Jadi, materi itu adalah terkait kinetika kimia. Kinetika kimia. Nah, kalau teman-teman dengar kata kinetika itu mungkin udah nggak terlalu asing ya, Mas, karena kan di fisika juga ada terkait dengan kinetika juga. Jadi ini tuh akan berkaitan dengan waktu. Nah, dan teman-teman juga mungkin di SMA tuh udah pernah mempelajari tentang kinetika kimia kan, terkait misalkan laju reaksi atau semacamnya. Nah, di TPB ini bakal dijelaskan lebih lanjut. Nah, untuk mempelajari kinetika kimia itu pertama-tama kita bakal bahas dulu tentang laju reaksi. Nah, jadi laju reaksi itu apa sih? Nah, biar teman-teman ada kebayang tuh, kita misalkan buat suatu reaksi ya. Jadi misalnya kita buat reaksi dari A menjadi B. Nah, A ini adalah reaktan, B ini adalah produk. Nah, kita kalau pada saat T0, kalau kita misalkan buat suatu reaksi kimia kan pada saat T0 pasti hanya ada reaktan doang kan, berarti pada saat T sama dengan 0 itu hanya ada A. Nah, ketika sudah mulai setelah sekian waktu, bereaksi sekian waktu, nanti A akan berubah menjadi B. Saat sebagian waktu itu, setelah sebagian waktu tertentu, itu sebagian A akan berubah menjadi B. Sebagian A akan menjadi B. A menjadi B akibatnya apa? Akibatnya kan konsentrasi dari A itu menjadi berkurang kan. Nah, perubahan konsentrasi dari ketika T tertentu terhadap T awal kita bandingkan tuh bisa dimakan laju reaksi, jadi sehingga A itu akan berkurang. Nah, kita misalkan buat ini dulu, buat grafiknya biar teman-teman kebayang. Kita buat grafiknya. Nah, kita buat ini memplotkan antara konsentrasi kita plotkan terhadap waktu. Nah, di sini kita buat berarti kan pada saat T sama 0 itu kan hanya ada A doang kan. Nah, ini hanya di sini hanya misalkan kita buat garis kayak gini, ini hanya ada A kan, belum ada B kan. Nah, setelah sekian waktu itu A akan berkurang kan, karena ada sebagian dari A itu akan berubah menjadi B untuk setiap waktu tertentu. Dia akan berkurang. Nah, perubahan konsentrasi A per sekian waktu ini itu dinamakan laju reaksi. Jadi laju reaksinya itu berarti laju reaksi itu A ya. Berarti laju reaksi A itu sama dengan berkurangnya konsentrasi dari A per waktu. Mungkin ya, biasanya pakai delta dulu. Nah, perubahan konsentrasi A per konsentrasi waktu juga nggak beda, ini bisa juga pakai ini juga. Nah, jadi ketika dia berkurang setelah waktu itu tuh dinamakan laju reaksi. Misalkan kalau kita lihat apa sih yang terjadi sama B kan berarti dia ini kan mengalami penambahan, karena ketika setelah sekian waktu dia bereaksi dari A itu akan menjadi B. Jadi B itu akan semakin banyak dan akan semakin berkurang. Jadi dia kayak gini berarti B. Set. Nah, ini jadinya ini B. Nah, kayak gini berarti B nya akan bertambah dan hanya berkurang, sehingga itu ada berarti B itu akan punya laju reaksi juga. Perubahan konsentrasinya itu, laju reaksi B itu akan sama dengan perubahan konsentrasi B per waktu. Nah, kenapa di A itu pakai negatif, makanya B itu enggak? Karena di A ini kan dia nilainya bakal berkurang kan, supaya lajunya itu nilainya tetap positif, maka dikalikan dengan negatif. Sedangkan negatif karena dia akan bertambah konsentrasinya sehingga tidak perlu dikalikan sama negatif. Nah, seperti itu.
itu untuk laju reaksi A dan laju reaksi B. Nah terus kalau kita misalkan lihat di grafik ini, kita bakal kira-kira tuh ada beberapa informasi tambahan. Pertama itu terkait dengan ada beberapa jenis laju, ada laju awal, laju saat, sama laju rata-rata. Jenis laju. Nah jadi ini sebenarnya agak sedikit urusan fisika juga. Ada laju awal, ada laju saat, dan ada laju rata-rata. Nah kalau untuk laju awal itu berarti dia ngelihat ketika di titik sini. Nah ini ada laju awal ketika dia pada saat dia itu mulai bereaksi. Nah itu laju awal, jadi pada saat T nya sama 0. Kemudian untuk laju saat itu berarti dia ngeliat di setiap titik-titik perubahan. Nah kan teman-teman perlu ketahui itu berarti untuk laju saat ini tuh dia tuh bisa bentuk sama ya. Kita misalkan berarti ambil sini sama sini bentuk sama. Nah itu diukurnya gimana sih caranya? Itu nanti pakai berarti gradiennya kita ambil, karena kan ini kan juga melihat gradien juga kan. Jadi kalau mau ngitung laju satu berarti kita misalkan tarik garis yang istilahnya itu menyinggung ini, misalkan kayak gini set. Nah itu lebih enak kita pakai kayak gini, ini lebih kecil, kita sedikit dulu. Nah misalkan mau berarti kayak gini set. Nah misalkan kayak ini kenapa sih? Nah misalkan kayak gitu, kita ambil garis singgung yang menyinggung grafiknya. Nah itu bisa dicari laju saatnya. Kemudian kalau untuk laju rata-rata itu berarti kita ini aja, berarti ambil daerah di mana, misalkan kita ambil daerah ini di sini, misalkan mau ngitung laju rata-rata dari ini ke sini, ya udah berarti kita ambil aja titik awal sama titik akhirnya. Nah saya kayak gini ngitung yang B nya ya. Nah misalkan ini T sekian, kemudian ini kita bisa tahu konsentrasinya juga, misalkan ini berapa, misalkan ini X. Nah ini kita kalau mau ngitung laju rata-rata tinggal hitung aja konsentrasi yang akhir kurang konsentrasi awal dibagi sama selang waktunya. Itu untuk hitung laju rata-rata. Itu cara hitung jenis-jenis laju. Nah terus kan kita udah bahas tentang ini ya, laju reaksi A sama laju reaksi B. Nah gimana sih caranya kita misalnya kan pengen tahu nih dari misalkan ada laju reaksi A dan laju reaksi B ini kan kalau kita lihat seolah ada kaitannya kan. Gimana cara biar kita tahu misalnya itu misalkan dari laju reaksi A itu punya laju sekian, terus gimana cara untuk menghitung laju reaksi B. Nah biar lebih paham lagi, sekarang aku kasih contoh reaksi lain. Jadi untuk reaksi lain ini bisa dilihat di bawah. Kita misalkan jenis reaksi lain ya, misalkan jenis reaksi lain tuh contoh reaksi lain, misalkan apa ya, ini aja, misalkan CH4 ditambah oksigen itu menjadi CO2 tambah H2O. Ini salah satu contoh reaksi pembakaran untuk gas metana. Kita startin dulu ya. Ini 2 O nya udah 4, C nya udah 1, hanya dapat ini udah setara ya. Nah kita misalkan tahu nih, berarti kan R nya dari si C4 itu berarti kan sama dengan minus perubahan C4 per setengah waktu kan. Nah gimana sih kalau misalkan kita pengen ngitung RO2 dari RCH4? Nah itu kita lihat koefisiennya. Di sini kan artinya kalau kita lihat reaksinya secara keseluruhan, berarti untuk setiap satu bagian atau satu molekul CH4 berarti kan dia membutuhkan 2 O2 kan. Berarti otomatis itu R dari O2 itu dia akan lebih cepat dibandingkan R dari si C4, 2 kali dari ini. Nah biasanya supaya lebih enak itu dia pakai laju absolut. Ini namanya laju relatif ya kan. Kenapa disebut laju relatif? Karena dia itu untuk satu reaktan atau satu zat. Nah kita pakai laju absolut. Laju absolut ini yang dia itu berarti cara carinya itu adalah membandingkan antara koefisien dari satu ini dengan koefisien dari laju yang lain. Kenapa pakai perbandingan koefisien? Supaya nanti dapat nilai yang sama. Berarti R absolutnya itu adalah C4 per dt itu bakal sama dengan
minus setengah DO2 per dt juga bakal sama dengan dCO2 per dt bakal sama dengan setengah D dari H2O per dt. Nah itu untuk ngitung laju absolut. Jadi laju absolut itu bisa dibilang laju yang universal, artinya laju absolut ini akan menyesuaikan yang koefisiennya cuma satu. Nah ini kan berarti dan ini gunanya apa? Gunanya supaya kita bisa ngitung misalkan laju ini berapa dengan melihat perbandingan koefisiennya. Nah itu untuk kegunaan dari laju absolut. Nah ini untuk laju absolutnya kayak gitu. Nah ini selesai gini untuk definisi dari lajunya. Nah sekarang kita bakal lanjut ke apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi kalau di SMA kan ada kayak dijelasin gitu kan, kalau misalkan suhu atau semacam itu kan ada mempengaruhi laju reaksi kan. Nah sekarang kita bakal jelasin lagi jadi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi jadi ada beberapa faktor. Nah yang pertama itu adalah konsentrasi. Nah jadi konsentrasi itu perlu teman-teman tahu ini juga berpengaruh terhadap laju reaksi ya. Nah untuk konsentrasi ini nanti bakal kaitan terhadap konsentrasi dengan pengaruhnya dalam laju reaksi itu teman-teman bakal lihat lebih lanjut tuh nanti di hukum laju. Nah kemudian selain konsentrasi juga ada yang kedua itu adalah suhu. Nah ini suhu ini juga mempengaruhi laju reaksi. Nah suhu itu nanti bakal dibahas lebih lanjut nanti pakai persamaan Arrhenius. Kemudian yang ketiga itu ada bentuk molekul. Kalau di depannya ini fisik nih bentuk dan orientasi molekul. Bentuk molekul. Yang ketiga ini meliputi wujud ya, wujud molekul. Kemudian yang keempat adalah katalis. Dan yang kelima itu adalah sifat molekulnya. Tapi untuk sifat molekul ini nggak terlalu dibahas terlalu dalam. Ini bisa meliputi ikatan kimia dan lain-lain. Ini ada beberapa jenis faktor yang mempengaruhi laju reaksi: konsentrasi, suhu, bentuk molekul, katalis, sama sifat molekul. Nah untuk bentuk molekul itu nanti bakal dibahas lebih lanjut ada di teori reaksi kimia. Bentuk katalis itu nanti dia pengaruhnya ada di diagram energi potensialnya. Kemudian untuk akan dijelaskan lebih lanjut di diagram energi potensial dan mekanisme reaksi. Dan untuk sifat molekul ini lebih ke pengetahuan aja sih, karena dia nggak terlalu, itu bukan yang faktor yang sangat dijelaskan secara gamblang di sini. Jadi dia tuh lebih ke implisit. Nah sekarang kita bakal bahas dulu terkait konsentrasi. Nah jadi karena pengaruh konsentrasi itu dia dapat dilihatnya di hukum laju. Jadi kita akan bahas dulu tentang hukum laju. Jadi sekarang kita masuk ke hukum laju ya. Nah ini hukum laju ini yang teman-teman mungkin udah pelajarin di SMA. Nah jadi hukum laju itu yang kalau teman-teman tuh ingat itu dia tuh pakai ini ya, yang rumus umumnya tuh gini. Rumus umumnya itu R sama dengan, misalkan ada reaksinya ini ya, misalkan dari A, ini kasih contohnya misalkan apa ya, misalkan A tambah B menjadi C tambah D. Nah hukum lajunya itu berarti rumus umumnya itu R sama dengan K dikali A pangkat X kemudian kali B pangkat Y. Nah ini hukum laju ini diperolehnya dari ini ya, diperoleh dari eksperimen. Jadi teman-teman nggak bisa misalkan melihat dari koefisiennya, misalkan ini koefisiennya 1 langsung masukin 1. Nah kalau ini dia karena kan ini mau melihat pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi kan, jadi dia memerlukan eksperimen, diperoleh dari eksperimen.
Ya tapi bukan berarti ketika ujian ya harus langsung eksperimen ya, biasanya udah dikasih tahu data-datanya baru nanti tinggal dihitung. Nah ini umumnya kayak gini ya, jadi R sama dengan K dikalikan A pangkat X kemudian B pangkat Y. Nah R nya itu adalah laju reaksi, ini laju reaksi, kemudian K itu adalah tetapan laju reaksi, kemudian untuk A dan B ini itu konsentrasi ya, ini konsentrasi, X sama ini order reaksi. Nah K ini tetapan laju reaksi itu dia itu menunjukkan bisa digambarkan sebagai indikator efisiensi dari suatu reaksi. Jadi jika suatu nilainya semakin besar maka dia itu akan semakin efisien, artinya waktu yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan kalau K-nya kecil. Sedangkan X sama order reaksi ini menunjukkan resistensi. Nah ini bisa kayak gini. Nanti biasanya tuh dia pakai grafik, biasanya pakai tabel. Jadi tabelnya itu misalkan kayak gini, nanti biasanya paling seputar pakai tabel. Misalnya ada R, kemudian ini ada konsentrasi A, kemudian ada konsentrasi B. Nah kayak gini nanti dia biasanya dia pakai tabel gitu, nanti teman-teman bandingin antara konsentrasi dari satu titik dengan konsentrasi lain. Nanti gunanya buat apa sih? Ini gunanya buat nyari ordernya. Nanti ordernya udah dapet, nanti teman-teman biasanya nih ini ngeliat tetapan laju. Nah tetapan laju ini biasanya teman-teman harus konsisten sama satuan ya, jadi ini biasanya hati-hati sama satuannya. Kenapa harus hati-hati sama satuan? Karena satuan yang ada di tetapan laju itu dia menyesuaikan terhadap order total yang di sini. Jadi kalau misalkan order totalnya misalkan dia 0 dan atau misalkan order totalnya misalkan 1, itu akan beda tetapan lajunya, ininya satuannya. Karena kan untuk laju reaksi kan dia harus konstan kan, ini kan molar per second. Nah ini menyesuaikan tergantung order gitu. Jadi dengan kita memakai rumus ini itu kita bisa tahu istilahnya itu pengaruh dari konsentrasi terhadap laju reaksi. Biasanya ini lebih efektifnya kalau untuk menghitung laju awal, jadi pakai kayak gini. Kita lihat konsentrasi di awalnya ada berapa sih antara A sama B itu, jadi bisa terukur lajunya gitu. Dia lebih efektif apabila digunakan untuk menghitung laju awal. Ini hukum laju kayak gini ya. Nah tapi teman-teman pernah kepikiran nggak sih kalau misalkan kalau ini tuh ada keterbatasannya menggunakan ini? Apa sih keterbatasannya? Ini kan teman-teman hanya tahu konsentrasi ketika di awal-awal kan, tapi misalkan teman-teman pengen tahu nih, misalkan dia udah bereaksi sekian waktu, sisanya berapa? Nah itu nggak bisa dijelasin pakai hukum laju yang biasa. Jadi teman-teman harus istilahnya tuh menggali materi lebih lanjut biar kita tahu nih berapa sih sisa, misalkan setelah dia bereaksi sedemikian waktu, atau misalkan setelah bereaksi 10 menit misalnya. Nah itu sisanya itu nggak bisa dihitung pakai ini, pakai cara lain. Nah cara lain itu adalah hukum laju terintegrasi. Kita bikin lagi deh. Hukum laju terintegrasi. Hukum laju terintegrasi. Nah ini fungsinya untuk mengetahui jumlah zat setelah sekian waktu bereaksi atau sisa ya, atau jumlah zat lebih enak ya. Jadi dia itu fungsi tadi karena keterbatasan dari hukum laju yang biasa, jadi kita pakai hukum laju terintegrasi di mana dia itu bisa mengetahui jumlah zat setelah sekian waktu bereaksi. Setelah sekian waktu bereaksi. Nah biasanya sih kalau untuk hukum laju reaksi itu dia tuh reaksi kimianya itu cuma satu ya, satu produk dan satu reaktan.
strukturnya biasanya cuma satu aja, jadi A menjadi B misalnya. Nah, dia itu hanya melibatkan satu reaktan produk TPB supaya lebih mudah untuk pengerjaannya. Nah, biasanya sih kalau untuk hukum laju ini kita bakal bisa itu mencari misalkan setelah sekian waktu berapa jumlah zatnya atau yang lain-lain. Nah, untuk TPB itu biasanya itu selain reaksi kimia cuma satu tuh ada juga yang umumnya tuh order reaksi yang dipakai itu kalau untuk hukum lanjut integrasi itu dia tuh umumnya 3. Order reaksinya itu ada kalau nggak yang 0, kalau itu 1, itu 2. Nah gitu. Nah sekarang kita bakal menurunkan sih gimana sih caranya kita buat tahu rumus yang dipakai untuk menghitung hukum lanjut integrasi. Nah jadi kita sini ya, kita pindah dulu ke sebelah sini. Karena dia cuma satu reaksi, satu reaktan. Tadi kan kita ambil contoh kan dari A jadi B ya. Nah kalau pakai hukum laju biasa berarti kan A itu dinyatakan R sama dengan K dikali A ya kan. Dan kalau misalkan pakai definisi dari laju reaksi kan berarti A itu sama dengan minus dA per dt. Nah karena laju itu sebenarnya dua ini laju bisa digunakan untuk mencari laju, berarti KA itu bakal sama dengan minus dA per dt. Sekarang kita samain dulu ruasnya. Ini kita pangkatin X ya, berarti jadinya biar enak A pangkat X minus per dA sama dengan KDT. Sorry, kiri. Ini nggak pakai, nah ini kayak ini bentuk umumnya ya. Nah kalau untuk order, sekarang X ini akan order kan, X itu order reaksi. Nah sekarang kita mau misalnya untuk order 0, berarti KA pangkat 0 ya. KA pangkat 0 itu sama dengan minus dA per dt. Berarti kan kalau KA pangkat 0 berarti kan ini K aja kan, K sama dengan minus dA per dt. Nah sekarang kita pindahin ini, kita ubah jadinya KDT minus dA. Nah ini kan baru dapat perubahannya kan, kita belum dapat, kita pengen tahu posisinya atau misalnya pengen tahu jumlah zat dan sisanya. Berarti kita harus mengintegralkan dari kecepatan laju reaksinya. Kalau laju diintegralkan kan nanti bakal jadi posisi kalau di ini, kalau di fisika. Kalau di kimia berarti laju itu kalau diintegralkan dia bakal menjadi jumlah zatnya. Berarti ini kita integralnya yang dt sama dia ya. Yang dt ini berarti kita integralnya karena dia waktu, berarti selang waktunya itu berarti dt itu diintegralin dari t sama dengan 0 sampai T sekian. Nah sama dengan ini juga sama diintegralin, berarti dari konsentrasi ketika mula-mula A0 sampai AT minus dA. Nah jadinya integral dari dt kan T ya, berarti kan integral dari T kemudian dimasukin nilai T nya. Sebenarnya kan karena T sama dengan 0 berarti yang dimasukin maksudnya kan nggak jadi nggak ada, berarti nggak ada K dikali T yang lain, berarti hanya K nya satu aja. Ini berarti jadinya adalah karena dia itu negatif berarti A0 positif ya, A0 min AT. Nah ini adalah kita pengen ngitung pakai order 0. Nah ini kayak gini. Nanti kalau kita plotkan di grafik berarti dari tebal kita pakai
Kalau kita buat ini berarti konsentrasi dari ini T, berarti dia akan linear. Nah kayak gini berarti dia linear. Kan berarti kita udah dapat nih momentum konsentrasi dari A untuk T sekian berapapun kita bisa cari. Nah selanjutnya kita biasanya juga kalau di hukum laju terintegrasi itu juga ada namanya itu waktu paruh. Nah, apa sih waktu paruh itu? Jadi itu waktu paruh itu adalah waktu yang dibutuhkan agar tersisa setengah reaksi. Notasinya bisa T setengah. Ini udah berarti cara kalau kita pengen tahu rumusnya berarti kita pakai aja ya, rumusnya kan udah ada nih KT. Berarti K kali T setengah itu bakal sama dengan tetap A0 ya. A0 kurangi A dikali, ini artinya berarti kan sama setengah A0 ya. Berarti nanti artinya itu berarti sama dengan setengah A0. Jadi berarti kita bisa mensubstitusinya ya. Jadi K kali T setengah itu sama dengan A0 kurangi setengah A0. Setengah A0 jadi dapat berarti T setengahnya itu sama dengan kan 1 kurangi setengah berarti setengah ya. A0 nya di atas berarti A0 per 2 karena K-nya dibagi K berarti ini bagi K, berarti dapat rumusnya itu T setengah itu sama dengan A0 per 2K. Nah ini untuk order 0, bisa teman-teman lihat itu ininya, ini untuk mencari konsentrasi setelah T sekian, kemudian di bawah ini untuk mencari waktu paruhnya 0 per 2K itu untuk order 0. Oke, kalau misalkan masih ada yang bingung mau ditanya dulu silahkan, tapi kalau misalkan udah paham kita bisa lanjut lagi ke yang order 1. Nah order 1 tuh berarti sama juga ya bentuknya kayak gini, cuman nih kita ganti X nya jadi pangkat 1, X nya jadi iya pangkat X nya jadi pangkat 1. Nah kita sekarang masukin berarti KA nya K dikalikan A pangkat 1 itu bakal sama dengan minus dA per dt. Nah berarti karena dia pangkat 1 berarti udah nggak bisa jadi 1 ya, berarti tetap K aja. Ini kita pindahin luas, berarti K dt itu sama dengan minus dA per A. Nah kemudian ini biar kita tahu waktu dan konsentrasinya itu pada posisi tertentu, berarti kita integralkan kan, sama juga diintegralkan terhadap batasnya sama, batas bawahnya ini 0, batas atasnya T, dt itu sama dengan ini integral juga, berarti dari A0 ini AT minus dA per A. Nah integral dari ini kan tetap KT kan. Nah ini yang beda karena dia 1 per A, berarti kalau diintegralin dia ln ya. Nah ini kan negatif kan, berarti nanti jadinya itu non A0 nya jadi duluan, kakak itu sama non A0 nah ini adalah cara untuk mencari konsentrasi dengan order 1. Berarti kalau kita buat grafiknya, kita plotkan antara konsentrasi terhadap konsentrasi terhadap T supaya dia itu linear. Nah, berarti kita plotkannya ini terhadap ln ya, ln A, kemudian ini terhadap T.
nanti bakal dapat garis lurus juga. Nah kayak gitu. Oke, itu bisa teman-teman lihat itu untuk mencari loannya. Nah sekarang kalau untuk waktu paruhnya gimana sih? Nah caranya juga berarti kita ganti yang HT nya sama setengah 0, itu juga berlaku untuk order 1. Berarti untuk waktu paruhnya itu kita gini, berarti untuk waktu paruhnya itu kita ini pakai ini ya, berarti KT setengah ln A0 kurangin ln setengah A0. Nah karena dia sama-sama ini kan berarti jadi ini ya, aturan logaritma jadinya ln 2 karena dia satu kurangin ln 1, lnnya ini coret ini ln 2 dibagi sama K. Nah ini cara untuk hitung waktu paruh untuk orde 1 gitu. Jadi T setengah sama 2 per K. Berarti kalau kayak gini tuh nunjukin bahwa sebenarnya itu konsentrasi dari zatnya itu nggak berpengaruh terhadap penentuan waktu paruhnya. Jadi mau konsentrasinya banyak, mau konsentrasi sedikit, mau konsentrasinya sampai 1 kali 10 pangkat 10 molar sebenarnya apa nggak mungkin ya bisa buat konsentrasi sepekat itu. Misalkan konsentrasinya tinggi, itu dia ya tetap aja rumus untuk waktu paruh di 1 itu berarti ln 2 per K. Berarti dia nggak bisa, konsentrasi itu nggak berpengaruh terhadap waktu paruh jika zatnya itu sama, reaksinya sama, jika reaksinya itu sama. Nah itu untuk order 1. Nah sekarang kita lanjut lagi untuk order 2. Nah jadi kalau untuk order 2 berarti order 2 itu kayak gini. Kita berarti K nya itu kan K pangkat X ya, berarti ini jadi KA pangkat 2. Berarti K dikalikan A pangkat 2 itu sama dengan minus dA per dt. Nah ini kita juga pilihan luasnya juga, ketika dt itu sama dengan minus dari dA per A kuadrat. Nah ini kita integralin ya, ini berarti kita integralin terhadap T terhadap dt ini terhadap dA. Berarti nah ini 0, ini T kali dt itu sama dengan integral dari 0 ini T ini minus dA per A kuadrat. Nah kayak gini. Nah kita kemudian ini integralin kan, jadi dia dapat berarti KT ini kan berarti integral dari minus per A kuadrat berarti kan 1 per A ya, berarti 1 per AT per 0 kayak gini berarti ya. Itu untuk ada 2. Nah sekarang untuk waktu paruhnya juga sini aja biar lebih enak. Oke, waktu paruh berarti T setengah ya, T setengah ini biar kelas 3. Berarti K kali T setengah
itu berarti 1/2 ano, 1/2 ano kurang 1/ano. Berarti KKIT setengah ini yang di atas kan ini 2/ano kurang 1/ano, berarti katakan 1/ano. Berarti K-nya, maaf, T setengahnya itu berarti sama dengan 1/ano dikali K, 0 kalikan K. Nah kayak gini, jadi dapat waktu ininya order ini sama waktu paruhnya. Nah kalau untuk grafiknya itu berarti kayak gini. Nah, ini tambah space sedikit biar muat. Nah berarti kira-kira kalau kita buat grafiknya itu ya kayak gitu lah. Nah berarti grafiknya itu ini. Yang kita berarti di 1/A nya 1/A. Nah ini ada beda ya teman-teman. Kalau ini kan uangnya A0 minus dan AT kan, berarti kalau kita buat itu kan AT nya kalau kita perbaiki lagi rumusnya ya biar lebih kebayang. Untuk yang ini berarti non AT nah makanya dia turun. Tapi kalau untuk yang order 2 berarti kalau kita buat 1/AT nya 1/A0 tambah KT, berarti kan gradiennya positif kan, berarti jadinya dia itu grafiknya itu ke atas. Nah kayak gini. Terus ini adalah T. Nah gitu, itu untuk order 2. Itu cara untuk ini dari order 0 kayak gini. Jika kita buat ini jadinya untuk order 0 tuh ini biar secara rumusnya berarti AT dengan A0 yang KT. Nah kayak gitu. Order 1 dan ini untuk order 2. Nah jadi kalau untuk ya seperti itu untuk penjelasan materi untuk bagaimana mengerjakan hukum laju terintegrasi dari order 0, dari order 1 dan dari order 2. Oke, ada yang mau ditanya dulu teman-teman kalau misalnya tidak bingung atau semacamnya. Nah biasanya kalau untuk TTB itu dia itu kalau hanya sekitar kalau order 0 ya order 1 ya order 2 biasanya sekitar itu. Nah jadi kalau misalkan sampai order 3 ya hampir nggak mungkin ya, karena order 3 itu berarti lebih sulit dibanding order 2. Nah terus kalau untuk yang lainnya reaksi kimianya itu dia yang satu reaktan, jadi nggak sampai 2, karena kalau 2 berarti dia integralnya berarti bukan cuma terhadap satu ini satu sumbu, berarti juga ada sumbu lainnya juga kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman nggak ada yang mau ditanyain, oke kita berarti bisa ini simpan dulu ya, karena sudah sepertinya udah hampir penuh. Save dulu. Nah sekarang kita bakal istilahnya itu berarti kita bikin bar lagi berarti ini tinggal ambil
Ini udah disimpan ya, tenang aja. Sekarang kita save as kinetika 2. Nah biasanya kalau untuk menentukan, jadi salah satu tantangannya untuk di ini ya, untuk pengerjaan soal hukum laju integrasi itu adalah menentukan orde. Jadi kita buat dulu nih, menentukan orde. Dari tabel. Nah jadi biasanya nanti kalau salah satu variasi soal untuk hukum lanjut integrasi itu adalah nanti gimana sih kita caranya untuk menentukan orde. Nah kita lihat, kita misalkan kasih tabel kayak gini ya. Nah, kita buat tabel dulu. Nah ini misalkan ini adalah T, ini adalah A, rasio itu adalah A menjadi B, ini T-nya ini 10, 0, ini misalkan ini 10, ini 20, misalkan jadi 50, kemudian 25, ini 12,5. Nah gimana sih cara menentukan orde dari tabel? Ini untuk yang, nah cara untuk ini kan berarti menunjukkan sisa ya, ini sisa konsentrasinya pada saat T10 segini, T10 tinggal segini. Nah berarti teman-teman harus pakai perbandingan lajunya. Jadi kita harus membandingkan laju, berarti kita misalkan sini tuh R1, terus ini kita misalkan ini R2. Nah gitu, berarti kita sama caranya, yang itu R itu sama dengan berubahnya konsentrasi A per setengah waktu. Nah ini berarti yang satu ini 25 per 10 ya, berarti R1 nya 25 per 10. Ini kita bisa bilang ini menghitung laju rata-ratanya 25 per 10. Kemudian untuk R2 nya itu berarti per 10 juga, sorry, R2 nya berarti 12,5 bagi 10. Nah kayak gini, kita per R2 kan. Nah sekarang kita banding kayak gini, berarti R1 per R2 kan dia sama dengan ini ya, 25 10 per dibagi 12,5 per 10 ya. Nah R nya itu kita pakai rumus ini juga ya, tadi kan juga kita bandingin terhadap hukum laju yang biasanya, berarti R itu sama dengan K dikalikan A. Nah kita belum tahu ordenya kan, nah ini kita cari X nya. Kalau pengen tahu menentukan orde kan berarti kita cari X nya. Nah sekarang berarti R1 nya itu berarti sama dengan K dikalikan A pangkat X per dikalikan A pangkat X. Nah itu sama dengan 25 per 10 berarti 2,5. Ini adalah 1,25. Nah kita untuk A nya itu kita ambil konsentrasi awalnya, berarti 50 ya, berarti K dikali 50 pangkat X per K dikali 25 pangkat X. Nah ini kan 2,5 bagi 1,5 2 ya. Nah K kan ini sama ya, coret nanti dapatnya kan karena dia sama nih, berarti 2 pangkat X ya, berarti 2 pangkat X itu sama dengan 2, berarti X itu sama dengan 1. Ini berarti ini adalah orde 1. Nah gitu cara untuk menentukan orde apabila di tabel itu diketahuinya tuh sisa ini ya, sisa dari ini sisanya ya, atau jumlah zatnya. Ini adalah jumlah zat
Ini adalah waktu bereaksi. Nah, biasanya kalau kita coba-coba pakai kalkulator itu akan makan waktu. Jadi ini satu tips yang cukup cepat untuk teman-teman mengetahui order dari satu tabel apabila dia itu diketahuinya waktu bereaksi dan jumlah zatnya gitu. Itu untuk pengerjaannya. Nah, teman-teman yang mau ditanya dulu untuk bagaimana caranya menentukan order dari tabel. Nah, kalau misalkan teman-teman udah cukup paham dengan pengerjaan seperti itu yang ini, nah sekarang kita bakal masuk ke pengaruh suhu. Tadi kan kita udah bahas tentang pengaruh konsentrasi ya. Jadi pengaruh konsentrasi itu tadi itu dia mempengaruhi di laju awak lajunya. Sekarang untuk pengaruh suhu, nah pengaruh suhu dari suatu reaksi itu apabila dia diberikan perlakuan suhu yang berbeda, itu dia akan mempengaruhi nilai K-nya. Dia akan mempengaruhi nilai K, mempengaruhi nilai dari K-nya. Nah, untuk menghitung pengaruh, untuk melihat pengaruh dari suhu terhadap nilai K itu kita biasanya pakainya persamaan Arrhenius. Nah, persamaan Arrhenius itu rumusnya yang ini, yang ln K1 per K2 sama dengan minus EA per R dikalikan 1 per T1 kurangin 1 per T2. Nah, K-nya tetap laju, tetapan laju reaksi, kemudian yang itu adalah reaktivasi, kemudian R-nya itu adalah tetapan gas ideal. Nah, tetapan gas idealnya itu yang dipakainya itu adalah yang ini ya, yang nilainya adalah 8,314 joule per mol Kelvin. Nah, kenapa dipakainya 8,314? Karena ya ini kan aktivasi ini dia tuh besar energi ya, jadi satunya joule atau kilojoule per mol. Sebentar, ini kita bedain ini. Nah, jadi satunya tuh kalau nggak joule per mol, dia bisa kilojoule per mol. Geser aja, kita bisa mati sih. Nah gitu. Kemudian untuk T nya itu adalah temperatur. Nah, temperatur itu ini satuannya ini pakai Kelvin ya, karena di sini tetap gas idealnya itu pakai Kelvin gitu. Jadi dengan persamaan Arrhenius itu kita bisa tahu nih kira-kira ketika dia suhunya dinaikkan itu berapa perubahan nilai K-nya lalu dari tetapan lajunya. Nah, biasanya itu karena suhu semakin tinggi itu berarti dia nilai K-nya akan semakin besar gitu. Artinya berarti itu kalau K-nya semakin besar itu berarti reaksi itu akan efisien, akan semakin cepat. Jadi kalau K-nya semakin besar itu lajunya akan semakin cepat. Nah, itu untuk maksudnya itu digambarnya pakai persamaan Arrhenius kayak gitu. Ini dia mau ditanya dulu pakai persamaan Arrhenius. Ini hati-hati sama minusnya ya, ini ada minus gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman udah cukup paham untuk persamaan Arrheniusnya, nah sekarang kita berarti masuk ke teori reaksi kimia. Teori reaksi kimia. Nah, jadi kan tadi teman-teman tuh udah kayak ngelihat secara perhitungan lah kira-kira gimana atau gimana sih suatu reaksi itu kalau kita pelajari dengan segi waktu, perubahan dari konsentrasinya per satuan waktu, kemudian juga melihat pengaruh dari
konsentrasi terhadap laju, kemudian mempelajari pengaruh suhu terhadap cepat laju reaksinya. Itu udah kayak saya itu melihat secara perhitungannya lah, tapi mungkin di situ akan dijelasin lebih lanjut lagi terkait kalau secara mekanisme atau secara tahapan yang lebih detail terjadinya suatu reaksi kimia itu yang pengaruhi laju itu kayak gimana sih. Kayak kalau tadi teman-teman udah kayak mempelajari tentang misalkan sepeda, yang tadi misalnya teman-teman udah belajar tentang kecepatan sepeda, kemudian yang lainnya, sekarang teman-teman mungkin bakal belajar lebih lanjut kayak apa sih proses yang terjadi di sepeda itu, proses sampai dia bisa selesai. Nah kayak gitu, misalkan untuk menyelesaikan satu rute atau semacamnya, itu dijelasin di teori reaksi kimia. Nah teori reaksi kimia ini ada dua, ada teori tumbukan dan ada teori keadaan transisi. Teori keadaan transisi. Nah untuk teori tumbukan kita bakal bahas terlebih dahulu untuk teori tumbukan. Nah jadi teori tumbukan tuh ini yang istilahnya tuh ada, pertama tuh suatu tumbukan tuh ada jenisnya ya. Jadi jenis tumbukan tuh ada 3. Ada yang unimolekuler, ada yang bimolekuler, ada yang trimolekuler. Kalau unimolekuler itu melibatkan 1 molekul, kalau bimolekuler berarti melibatkan 2 molekul, trimolekuler melibatkan 3 molekul. Nah kita ambil contohnya bimolekuler aja ya. Jadi misalkan kalau A tambah B, atau misalkan A tambah OB menjadi AO tambah B. Nah kayak gini berarti. Nah ini walaupun dia tuh molekulnya mengandung 2 unsur, tapi karena dia tuh satu molekulnya OB dan satu molekul A, ini berarti jenisnya bimolekuler ya gitu. Nah ini secara jadi suatu reaksi kimia itu berarti dia ada tumbukan antara sama ini, dia harus numbuk. Nah ketika dia tumbuk itu, nah yang perlu teman-teman ketahui itu istilahnya kan ini, apakah mungkin suatu tumbukan itu bisa semua molekul A dan B, kan kalau kita misalkan suatu wadah kan ini kan ada A dan OB. Nah ini kan jumlah A dan OB kan banyak banget kan di satu wadah itu. Nah kalau misalkan seandainya semuanya bertumbukan pada satu waktu yang sama kan berarti membuat reaksi itu menjadi cepat kan, karena ya udah berarti sudah selesai gitu. Nah tapi nyatanya itu kan reaksi kan tetap berlangsung bertahap kan, jadi nggak langsung ketika A dan OB dicampur langsung bereaksi semua 1 detik dalam waktu saat semuanya bereaksi. Pasti dia reaksinya itu dari sebagian baru semua, jadi nggak langsung sekaligus kayak gitu. Nah kenapa dia bisa tuh nggak langsung semua melainkan sekaligus? Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, itu dia dijelasin di sini. Jadi itu salah satu hal yang penting juga di teori tumbukan itu adalah arah orientasi molekul. Ini adalah satu faktor yang mempengaruhi kenapa suatu tumbukan tuh saya itu bisa. Jadi pertama tadi itu kan, jadi saya itu nggak semua itu bisa bertumbukan langsung satu, dan yang kedua itu ada saya itu tumbukan tuh nggak langsung berhasil juga. Jadi misalkan ketika misalkan A sama B ini bertumbukan, nah itu belum tentu si itu akan berhasil menjadi reaksinya. Nah itu ada pengaruh dari arah orientasi tumbukannya. Nah arah orientasi itu misalkan gini, ini kan A sama OB kan, dia berhasil menjadi A sama B. Misalkan A, ini misalkan OB. Nah berarti kalau mau A itu berhasil menjadi AO, berarti kan dia harus nabrak O kan. Nah kalau misalkan dia hanya misalkan dia ketemunya sama misalkan ini B terus O, nah ini kan berarti gagal jadi ini ya, berarti ini gagal jadi AO. Kenapa? Karena dia B, A itu nggak nemu ke O, tapi dia nemu ke B. Nah kayak gitu. Jadi arah orientasi itu merupakan salah satu faktor yang penting untuk menentukan apakah suatu tumbukan yang dilakukan di reaksi kimia itu berhasil atau enggak. Jadi misalnya itu ada beberapa faktor gitu, jadi kenapa suatu reaksi itu nggak bisa berlangsung kayak spontan. Jadi dia itu pasti bertahap ya, walaupun mungkin tahapnya sangat cepat,
jadi kan sangat lambat. Nah gitu, kayak gitu sih kalau untuk teori tumbukan. Jadi sebenarnya untuk teori tumbukan tuh nggak terlalu dalam banget, dan ini juga lebih sifatnya lebih ke, bisa dibilang ini kuantitatif ya, jadi nggak sampai lebih ke kualitatif nggak kuantitatif, jadi nggak sampai yang hitung-hitung banget kalau untuk teori tumbukan. Nah kayak gitu. Nah tadi kan udah dibahas tentang teori tumbukan. Nah kemudian ada teori keadaan transisi. Teori keadaan transisi yang kedua ya, teori keadaan transisi. Nah ini jadi dia tuh melihat, jadi gini, dia tuh untuk teori keadaan transisi ini meninjau energi ya, meninjau energi kinetik dan potensial dari molekul pada saat reaksi kimia. Nah jadi kan kita tahu nih kalau misalkan molekul kan semuanya punya energi kinetik ya. Jadi misalkan dari A, ini kita buat reaksinya dari A tambah OB lagi, A tambah OB terus menjadi AO tambah B. Nah selain karena arah orientasi, itu salah satu faktor yang mempengaruhi juga adalah keadaan transisi juga. Jadi istilahnya itu kalau misalkan nih ada molekul A, kemudian dia kan molekul A nya kan bergerak kan, jadi kalau kita misalkan ini gas ya, semuanya ujinya gas. Nah molekul A ini atau atom A itu dia itu kan dia bergerak, kalau gas berarti kan dia bergerak bebas kan, berarti dia bisa bergerak semacamnya kayak gitu. Itu berarti dia mempunyai energi kinetik ya, mempunyai energi kinetik. Nah ketika dia bertemu sama OB ini sebenarnya juga ada sedikit kaitan sama tumbukan sih, cuman ini lebih lanjut, lebih dalam lagi. Nah ketika A ini ketemu sama OB, nah itu kita bisa ibaratkan sebagai misalkan seperti mobil ya. Jadi mobil A itu terus nabrak mobil OB kan, dia nabrak, dia kan punya kecepatan, berarti kan dia punya energi kinetik kan. Nah ketika dia tabrakan, apa yang terjadi? Kecepatannya kan, nah dia pasti ada perubahan kecepatan, jadi bisa dibantu kayak saya tuh nggak secepat yang ketika dia mula lah, pasti dia ada kayak macam tumbukan kayak gitu. Nah jadi kayak gini, tumbukan ini kayak gini jadinya. Nah ketika dia tumbukan itu dinamakan keadaan transisi gitu. Nah keadaan transisi ini berarti menyebabkan awalnya dia bergerak bebas, kemudian dia itu seperti kayak berhenti saat gitu kan, kayak kalau tumbukan kan berarti ada kayak berhenti saat kan, artinya itu berarti energi kinetik awalnya kinetiknya sekian, kemudian dia kan jadinya energi potensialnya naik, karena dia kan berarti ada seperti berhenti saat gitu kan. Nah baru dari sini kita pakai diagram energi potensial supaya bisa lebih kebayang. Ini dia pakai diagram energi potensial buat penjelasannya. Nah ini kita buat ini dulu. Nah ini adalah energi EP energi potensialnya, energinya potensial ini adalah waktu. Nah jadi kan ini misalkan ini adalah mula kan, ini adalah A yang mula.
ini berarti masih terpisah ya, A sama B nya belum sampai yang tumbukan maksimum. Ini berarti masih ini A, ini sama ini OB, ini potensinya banyak. Nah ini A ini masih kayak gini, terus ini OB. Kemudian kan dia ketika dia mulai tumbukan, nanti ketika dia tumbukan tuh dia bakal naik energinya, energi berubah jadi energi potensial kan. Nah ini dia bakal jadi seperti ini, A, ini ada O, ini B. Nah ini keadaan transisi. Nah salah satu yang penting itu berarti kan saya berubah energi kan. Nah ini ketika dia sampai potensial maksimum dari ininya, itu namanya adalah energi aktivasi. Apa sih kira-kira ini kenapa sih? Nah berarti suatu tumbukan tuh, nah dia tuh ada satu potensial maksimum yang bisa dicapai, itu namanya energi aktivasi. Kalau misalkan tumbukan dari A dengan OB itu misalkan dia energinya kurang, kayak cuman numbuknya pelan, itu kayak kita misalkan kayak sepeda, maksudnya mobil yang kecepatannya 1 km per jam kemudian nabrak mobil yang diem, ya kan berarti kan pelan banget kan, jadi nggak sampai istilahnya tuh mobil itu bakal sampai rusak bentuknya kan. Kalau misalkan dia kayak pelan banget energinya, kalau di sini misalkan dia cuma 1 km per jam, ya nabraknya nggak akan terlalu signifikan efeknya kan. Nanti makanya di sini juga berarti kalau dia energi kinetiknya kecil, berarti ketika dia nabrak tuh energi potensial akumulasi itu menjadi nggak terlalu besar ya, jadinya ya nggak bisa mengubah bentuk molekulnya. Tapi kalau misalkan dia ini energinya itu kemudian bisa ini, misalkan ada kecepatannya 100 km per jam, ya sebenarnya sih nggak perlu, pasti ada kecepatan tertentu di mana kalau dia misalkan nabrak si molekulnya itu akan terjadi perubahan yang ekstrim. Nah itu minimum untuk bisa sampai level itu namanya energi aktivasi. Jadi kalau misalkan dia kecepatan sudah sampai titik tertentu, kemudian dia bertubuhkan sama si zat OB itu, nanti dia bakal bisa mengubah bentuknya. Nah jadinya itu bakal si ini itu berubah bentuknya, terus nanti ini bakal jadi B nya terdorong kan. Nah B yang terdorong itu nanti dia menyebabkan energi potensial tadi itu berubah jadi energi kinetik. Dia akhirnya bakal turun sampai ke titik tertentu. Nah kayak gini. Nah kalau kita banding ini kan ini posisi energi awal, ini posisi energi akhir. Nah ini kita bisa tahu nih apakah dia itu endoterm atau bisa buat untuk menghitung ini, untuk menghitung entalpi. Nah untuk menghitung entalpi itu berarti kita tinggal lihat nih energi akhir terhadap energi awal. Kalau misalkan energi akhir itu lebih tinggi dibanding energi awal, ini berarti ini tuh reaksinya adalah reaksi endoterm ya, karena kandungan energi di air itu lebih tinggi dibandingkan energi awal. Tapi kalau misalkan ini tuh lebih kecil daripada ini, misalkan ini di bawah, berarti akhirnya akan jadi exotherm gitu. Itu untuk kira-kira teman-teman bagaimana caranya menggunakan diagram energi potensial. Nah selanjutnya itu kalau misalnya teman-teman udah kebayang namanya itu penggunaan dari diagram energi potensial, oke ini bisa dilihat dulu. Nah ini bisa dilihat dulu teman-teman. Kalau mungkin misalkan ada yang masih bingung atau misalkan kurang paham tuh teman-teman bisa tanyain dulu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman udah cukup clear dan cukup paham, nah kita bisa lanjut lagi sekarang untuk yang kasus lain. Jadi ini kita bakal bahas tentang spesies-spesies. Tapi sebelum ke spesies itu, ini variasi dari diagram energi potensial yang lain. Variasi dari diagram energi potensial. Nah, ini contoh variasi yang lain.
bisa aja dia itu kasusnya kayak gini. Ini contoh lain ya. Jadi ini misalkan energi nah ini ada puncak sama bukit kan. Jadi kalau puncak itu kan ini nunjukin ini kan, ini kan menunjukkan keadaan transisi. Ya seperti yang tadi juga yang udah dibahas ya, kalau dia tuh puncak tuh biasanya tuh digunakan untuk menunjukkan keadaan transisi. Nah kalau misalkan ada lembah itu berarti disebutnya adalah zat intermediate. Nah kayak gitu. Nah, apa sih zat intermediate dan untuk semacamnya? Nah, kita bakal bahas tentang spesies-spesies dalam kinetika kimia. Spesies dalam kinetika kimia itu bakal dibahas seperti ini. Bentar ya, coba. Spesies dalam reaksi di kinetika. Jadi yang pertama itu mungkin bukan spesies sih, jenis zat, lebih enak lebih dulu nih. Jenis zat ya, ini kita pakai jenis zat. Jenis zat satu itu adalah reaktan. Nah itu reaktan tuh berarti dia itu yang ada di awal reaksi, tapi di tengah, tapi setelahnya tidak ada. Nah gitu. Jadi kalau misalkan contohnya itu nanti bakal dijelasin lagi. Nah itu ada reaktan satu, kemudian yang kedua itu adalah produk. Nah produk itu berarti adalah ada di akhir reaksi, tapi sebelumnya belum ada. Nah ini biasanya yang ada di reaksi-reaksi secara umum itu ya, kalau nggak reaktan ya produk. Nah cuman kalau untuk di kinetika kimia ini dia ada tambahan lagi, jenis zat yang ketiga itu adalah zat intermediate. Nah zat intermediate ini namanya itu adalah zat antara. Apa sih dari zat intermediate? Zat antara. Jadi zat intermediate adalah zat yang ada di pertengahan reaksi. Tapi tidak ada di awal dan di akhir. Nah kemudian yang keempat itu ada katalis. Nah katalis itu adalah zat yang ada di awal, kemudian bereaksi dan akan terbentuk kembali di akhir reaksi, terbentuk kembali di akhir reaksi. Nah katalis itu dia punya kegunaan. Nah jadi gini, kalau misalkan suatu reaksi itu dia punya energi aktivasi yang tinggi, nah, misalnya kayak ini kan tinggi kan, oke biar enak taruh dimodifikasi dulu ya. Nah misalkan dia itu tinggi banget nih energi aktivasinya. Nah misalnya ini tinggi banget kan energi aktivasinya.
Nah biasanya tuh penggunaan katalis itu dia bisa membuat suatu jenis reaksi tahapan lain di mana dia itu bisa diturunkan. Misalnya kayak gini, ini tanpa katalis. Nah misalnya dengan katalis, jadi di bawah ya. Ini buat grafiknya kayak gini, kita buat grafik baru. Ini membandingkan antara suatu reaksi yang menggunakan katalis dan tidak menggunakan katalis. Nah ini adalah tanpa katalis. Nah ini kalau misalkan satu dia ada katalisnya tuh bisa dia akan lebih kecilnya, ada semacam yang lain, jalur lain. Nah kayak gini. Nah ini jalurnya lebih kecil A nya kan. Oh, ini kan A nya besar. Nah ini A besar, ini A nya lebih kecil. Ini yang dengan katalis. Nah jalur lain itu atau ini tuh namanya adalah, ini berarti adalah fungsi itu berarti menyediakan fungsi katalis itu berarti adalah menyediakan reaksi yang lain. Adalah menyediakan mekanisme reaksi lain yang mempunyai energi aktivasi yang lebih kecil. Yang lebih kecil. Nah itu ini mekanisme itu ini berarti energi aktivasinya lebih kecil. Nah kan berarti kita tahu nih fungsi katalis. Nah sekarang kita di sini salah satu yang sepertinya biar lebih paham itu kan di sini ada namanya mekanisme reaksi kan. Nah sekarang bakal jelasin nih apa sih mekanisme reaksi itu. Nah jadi ini di bawahnya ya. Aku bakal bahas tentang mekanisme reaksi. Jadi mekanisme reaksi itu bisa dibilang adalah usulan tahapan reaksi yang terjadi. Nah biasanya tuh kita untuk mekanisme reaksi ini kan dia tahapan ya. Berarti dia tuh tahapan reaksi itu berarti misalkan dia itu reaksinya berarti secara bertahap. Yang apa bila dijumlahkan maka akan sama dengan reaksi awalnya, reaksi utama. Nah itu adalah definisi dari mekanisme reaksi. Nah sekarang kita misalkan dulu contohnya itu contohnya gini ya. Jadi contoh mekanisme reaksi itu gini. Kita misalkan reaksi itu dari A tambah B, kemudian diubah menjadi C tambah D. Nah tahapannya tuh ini.
adalah tahapannya yang satu ini, kalau A tambah 2B itu menjadi itu akan cepat, dan E itu menjadi C sama D itu lambat. Nah, jadi ini bisa dibanding kalau untuk mekanisme reaksi itu ya biasanya minimal ada 2 tahapan, itu bisa juga lebih yang diusulkan untuk menjelaskan bagaimana suatu reaksi itu terjadi secara bertahap. Nah, untuk pengerjaan dari mekanisme reaksi ini teman-teman bisa bayangkan misalkan seperti estafet. Jadi kalau misalkan estafet atau ya semacam estafet ya, jadi misalkan ada pelari, ini pelari pertama, ini pelari kedua. Nah, misalkan pelari pertama tuh kecepatannya 100 km per jam, cepet banget ya. Nah, pelari keduanya itu cuma 1 km per jam. Nah, secepat apapun pelarian pertama itu, apakah estafet itu akan selesai dengan kecepatan pelari pertama? Enggak, justru yang akan membantu menyelesaikannya yang lambat. Jadi kalau misalkan dari estafetnya kecepatan 100 km per jam yang pertama, yang kecepatannya yang keduanya 1 km per jam, berarti kan yang kedua itu yang berpengaruh terhadap kemenangan dari pemainnya kan, kemenangan dari estafet itu. Nah, itu yang bisa dibilang sebagai tahap penentu laju. Tahap penentu laju. Atau biasanya ada bahasa Inggris kerennya sih, rate determining step. Rate determining step. Ya, biar keren dikit. Jadi itu pakai tahap penentu laju. Nah, kalau untuk gimana sih caranya? Nah, biasanya tantangannya itu tentukan hukum lajunya. Tentukan hukum laju. Nah, ini berarti pakai pendekatan ini ya. Berarti salah satu cara pengerjaan untuk menentukan hukum laju untuk mekanisme reaksi itu pakai pendekatan kesetimbangan. Tapi ini pakai pendekatan kesetimbangan. Nah, sekarang kita mulai dulu dari yang kita tahap pertama adalah kita tuh tentukan hukum laju reaksi lambat. Dari reaksi lambat. Nah, ini yang lambat kan, berarti R sama dengan K dikalikan E. Nah, ini kan berarti hukum laju dari yang lambat. Seperti itu kita jangan lupa tahap pertama itu adalah dicek apakah ada zat intermediate atau tidak. Jadi kita harus cek dulu nih. Jadi kan definisi dari zat intermediate kan adalah zat yang ada di pertengahan reaksi tetapi tidak ada di awal dan di akhir reaksi. Nah, kalau kita di sini kan berarti itu kan dia itu nggak ada di awal kan, ada di awal kan adanya A sama 2B, kemudian di akhir kan adanya C sama D kan. Nah, sedangkan E itu muncul di tengah-tengah kemudian hilang lagi, berarti dia itu kan bisa dikatakan adalah zat intermediate. Berarti harus kalau ada berarti harus dieliminasi, harus kalau ada berarti harus disubstitusi. Nah, disubstitusinya itu pakai pendekatan kesetimbangan. Jadi kesetimbangannya berarti pakai yang cepat. Biasanya kuncinya itu adalah kalau untuk laju cepat tuh, untuk yang tahap cepat itu salah satu pendekatannya pakai pendekatan kesetimbangan. Kesetimbangan itu berarti untuk yang ini ya, tahap yang cepat. Nah, ini berarti R1 sama R2. R1 itu laju ke kanan, K kali A dikalikan, oh ya kalau untuk di sini tuh
karena dia itu melibatkan reaksi molekuler, berarti dia itu pangkatnya jadi ini ya, order itu didapatkan dari ini, dari si koefisien. Nah itu laju ke kirinya, laju kirinya berarti K kali ya, ini kalinya kita K1 kali AB kuadrat dan K2 dikalikan B dikalikan E. Jadi kita dapat bahwa E itu sama dengan K1 per K2 dikalikan A dikalikan B kuadrat. Nah sebenarnya dari sini tuh kalau teman-teman mau tahu lagi, untuk laju reaksi itu ini ada kaitannya sama kesetimbangan. Jadi kalau kita buat misalkan koefisien di sebelah sini, ini untuk intermezzo aja, K1 per K2 sama dengan E per A kalikan B kuadrat. Nah ini kan jadi koefisien kan, koefisien konstanta dibagi konstanta kan jadi konstanta baru. Nah ini jadinya udah ini ketetapan kesetimbangan. Nah itu salah satu cara untuk kenapa ketetapan kesetimbangan itu dia tuh bisa dapat kayak gini rumusnya itu, karena tadi pakai yang laju ke kanan itu sama. Nah itu jadi ini sebenarnya untuk laju reaksi itu ada kaitannya sama tiga kimia. Untuk kesetimbangan kimia itu ada kaitannya sama laju reaksi. Oke, sekarang balik lagi ke yang tadi. Nah ini kan udah dapat E kan. Nah habis itu langkah ketiganya adalah melakukan substitusi. Berarti yang ada E tadi itu misalnya kurang space-nya kurang, kita tambahin lagi. Tambah space dulu. Nah tambahin kita sini. Substitusi berarti kita ambil yang reaksi awalnya kan ini ya, yang KE ya, R sama dengan berarti R sama dengan K dikalikan E itu kita ganti dengan ini K1 per K2 kali A kali B kuadrat. Dan ini ininya dengan K dikalikan K1 ini biar lebih rapi, lihat dulu ini K1 per K2 dikalikan A dikalikan B kuadrat. Nah kan jadinya ini kan konstanta, ini kan konstanta kan. Nah ini jadi konstanta baru aja, jadi misalkan ini aksen dikalikan A dikalikan B kuadrat. Nah ini adalah hukum lajunya. Nah itu untuk cara pengerjaan. Gimana cara kita untuk mencari hukum laju dengan menggunakan mekanisme reaksi. Nah jadi kalau misalkan teman-teman aja masih bingung atau misalkan kurang paham, nah jadi itu ini ya, pakai ini ya gitu, dengan K dikali E. Oke, ini bisa dilihat dulu sekilas. Ini lihat dulu sekilas biar lebih paham. Nah kalau misalkan udah, kita simpan dulu. Kontrol save, kontrol update. Nah sekarang kita bakal bikin sedikit rangkuman dulu. Kita buat rangkuman dulu ya. Ini jadi buat, karena tadi kita sudah bahas tentang ini,
Nah, kita buat rangkuman atau mind map sih, lebih tepatnya mind map. Jadi tadi itu kan kita sudah bahas tentang kinetika kimia ya. Nah, kinetika kimia itu berarti kita tuh tadi kan udah belajar pertama tentang nih ya, laju reaksi. Nah, laju reaksi tadi itu ada yang menjelaskan tentang yang laju relatif, dan ada juga yang bahas tentang laju absolut. Terus saja kita udah belajar tentang yang hukum laju. Ini yang ada order. Terus juga kita udah bahas tentang hukum laju dan integrasi. Integrasi yang berfungsi untuk mengetahui jumlah zat dan waktu paruh. Terus juga tadi kita udah bahas tentang persamaan Arrhenius. Terus juga kita udah bahas tentang teori reaksi kimia. Jadi teori reaksi kimia itu yang ada tumbukan sama yang keadaan transisi. Terus juga tadi kita udah bahas tentang yang diagram potensial. Dan juga terakhir kita tadi bahas tentang mekanisme reaksi. Mekanisme reaksi. Oh, sama jangan lupa tentang pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, jadi ini yang tadi kita ya untuk rangkuman mind map kira-kira apa yang kita bahas tadi aja, dari hukum dari laju reaksi sampai ke mekanisme reaksi. Nah, kalau misalkan teman-teman masih ada yang bingung atau kurang paham dengan materinya, mungkin bisa tanya lebih lanjut. Jadi ini itu seputar itu. Nah, salah satu hal yang perlu dipelajari dari untuk kinetika kimia itu, teman-teman tuh di sini penggunaan kalkulator penting ya. Jadi penggunaan kalkulator tuh tadi gunanya bisa untuk yang menghitung konsentrasi, kemudian bisa untuk menghitung order reaksinya juga, terus bisa menghitung persamaan Arrhenius. Terus yang kedua tuh teman-teman harus teliti juga terkait ordernya, order 1, order 1, order 2, terus penurunannya juga teman-teman harus paham, dan untuk grafiknya juga sebagai teman-teman pelajarin juga. Nah, terus untuk diagram potensial harus lebih teliti melihat yang data H-nya atau EA-nya gitu-gitu. Sama juga untuk persamaan Arrhenius juga harus telitinya juga harus lumayan. Jadi jangan sampai ketukar minusnya atau minusnya hilang atau ketukar E-nya, yang penting harus konsisten. Terus untuk yang mekanisme reaksi itu teman-teman mungkin bisa baca lebih lanjut di buku yang sesuai sama referensi kuliahnya. Nah, begitu. Oke, ada yang mau ditanya dulu? Jadi sekian materi yang disampaikan. Apakah sobat master ada soal-soal rumit yang ingin dibahas bersama? Ya, kalau misalkan ada yang ingin dibahas, sampai jumpa di Master TPB.